Selamat malam, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali kita boleh berjumpa pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Pada saat ini sebelum saya mengawali kesaksian saya, firman Tuhan yang sungguh indah yang boleh kita renungkan pada saat ini, yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini, yang sedang kita rasakan dan kita alami pada saat ini, ya, terdapat di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Terpuji-pujilah nama Tuhan, firman Tuhan yang maha kudus. Saya membacanya di dalam nama Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan disambung ayat yang ke-10, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Terpuji-pujilah nama Tuhan, firman Tuhan yang sungguh menguatkan iman kita, yang sungguh memberkati bagi anak-anak Tuhan yang senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan, yang senantiasa imannya menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu di tengah-tengah dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan membahas di materai yang keempat, yaitu dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani. Kita sedang berada di materai keempat di dalam kitab Wahyu pada saat ini, yaitu dengan kelaparan, penyakit sampar. Ya, bukan terjadi di Indonesia kelaparan, tetapi di negara-negara yang lain itu sudah mulai nyata, dan kita melihat bahwa banyak orang yang mati kelaparan, ya, khususnya di Afrika, ya, dan negara-negara lain, ya, mereka mengantri untuk mendapatkan makanan. Karena apa? Sudah di kota-kota mereka sudah di lockdown dan terjadi pengangguran secara massal, dan itu sangat mengganggu perekonomian. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka terjadilah kelaparan. Ya, belum lagi datang serangan belalang, ya, yang menghabisi tanaman-tanaman. Nah, itu akan terjadi juga kelaparan Bapak Ibu. Ya, manakala serangga-serangga itu, ya, belalang itu menyerbu tanaman-tanaman petani, ya, di situ juga akan terjadi kelaparan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi ini. Kita segera ambil tindakan untuk bertobat sungguh-sungguh, datang di hadapan Tuhan, karena kita sedang menjalani pada saat ini, yaitu kitab Wahyu, ya, kitab penutup akhir zaman ini pada saat ini. Dan banyak orang yang akan menyelidikinya, banyak orang yang pintar, yang pandai menyelidikinya, tetapi manakala mereka tidak memiliki hikmat Allah, maka mereka tidak bisa menembus kitab ini, karena kitab ini penuh dengan simbol-simbol, penuh dengan sandi-sandi rahasia ada di dalam kitab ini, ya Bapak Ibu. Dan kalau kita tidak bisa membaca seperti ini, ya, seperti bacaan biasa, karena firman Tuhan ini mengandung kuasa, firman ini hidup.
Jadi manakala kita membaca firman Tuhan ini, maka kuasa yang ada di dalam firman ini, kita menyerap kuasa itu dan hidup di dalam diri kita, ya, di dalam batin kita, sehingga apa? Firman itu bersinar dan bernyala di dalam diri kita itu. Jadi manakala datang serangan setan, ya, manakala juga datang serangan daripada manusia, ya, segala apapun itu juga kita akan bisa menghandle, karena firman Tuhan itu akan berbicara. Firman Tuhan itu bercahaya, bernyala di dalam hati kita, di dalam diri kita masing-masing. Kita harus bisa menyerap kuasa daripada firman itu, dan roh kita itu bisa memakai seluruh persenjataan Allah yang telah Allah siapkan di dalam firman-Nya yang kudus ini, Bapak Ibu. Makanya orang yang tidak tahu, ya, jikalau manakala mereka membaca firman ini, firman Allah yang hidup ini, ya, Alkitab, Bible, maka mereka kan merasakan ada magic, ya, ada kekuatan di dalam firman ini, karena ini firman Allah yang kudus, yang murni, ya, 100% firman Allah yang hidup, ya, berkuasa. Ya, makanya orang yang tidak tahu, mereka bilang jangan sekali-sekali baca Alkitab ini, firman Allah ini, karena ada magic katanya di dalam. Ya iya, saya katakan memang ada kuasa ilahi di dalam firman-Nya ini, karena firman-Nya ini hidup, Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya ingin menyaksikan tentang penglihatan saya yang 2 hari lalu, ya, terjadi pada malam hari. Saya pada saat itu saya melihat di dalam alam roh itu, roh saya itu keluar dari badan saya ini dan memasuki suatu lorong yang gelap sekali, ya, panjang sekali lorong itu dan lama, ya, kayak seperti subuh, ya, baru saya selesai keluar daripada lorong yang gelap itu. Ya, saya masuk di lorong itu dan lorong itu bercabang-cabang. Ya, dan saya hanya taat dan patuh kepada suara yang membimbing saya pada saat roh saya itu berada di lorong yang gelap itu. Saya bilang, Tuhan tolong saya masuk di mana ini? Saya berada di mana? Gelap sekali lorong itu. Dan Tuhan katakan, jalani saja anakku, jalani saja, dan aku menyertai engkau. Ya, dan saya masuk di lorong itu dan saya hanya taat dan setia mendengar suara daripada Roh Kudus, suara Allah itu yang menuntun saya di dalam perjalanan di dalam lorong yang gelap itu. Jadi di lorong yang gelap itu ada bercabang-cabang, ya, bercabang-cabang, ada cabangnya ke kiri, ada cabangnya yang ke kanan. Jadi saya setiap fase lorong itu saya lari sangat laju, ya, roh saya itu laju, ya, larinya. Dan itu dikatakan setiap roh itu ke kiri, ya, saya harus masuk ke lorong kiri itu. Ya, kalau Roh Kudus itu mengatakan ke kanan lagi saya, ke kiri lagi, sampai saya tembus di suatu dimensi yang lain, ya, dikatakan itu dimensi masa depan. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saya keluar dari lorong itu, saya melihat ada sebuah kota yang menaranya itu sangat tinggi sekali sampai mau ke langit, mencapai langit. Ya, sedangkan lorong yang saya jalani itu sudah ada di langit, di antara bumi ini, bumi di bawah. Nah, saya di langit itu, di langit lorong itu, lorong yang gelap itu yang saya lalui itu ada di langit. Dan saya keluar dari lorong itu. Nah, saya melihat ada sebuah menara yang begini bentuknya, ya, menara itu begini, ya, naik ke atas sampai menara itu bulat, ya, berbentuk bulat dari bawah sampai ke atas itu sampai seperti kerucut begini, ya, kerucut tinggi, sangat tinggi sekali, dan menjulang sampai di langit. Nah, jadi saya keluar dari lorong itu, berada di atas awan-awan ini, dan saya melihat ke bawah, sungguh indah kota di bawah ini, di samping begini saya lihat, ya, sungguh indah. Saya turun begini, habis keluar dari lorong itu saya melihat sungguh indah kota ini. Dan saya melihat, ya, pada saat itu saya bertemu langsung dengan tokoh ketiga yang pernah saya lihat di 1 tahun yang lalu itu, ya. Saya pernah melihat tokoh yang ketiga itu yang dikatakan Roh Kudus, inilah patokan. Tokoh yang ketiga itu Bapak
Presiden Donald Trump itu, mantan presiden ya sekarang beliau. Dan itu tokoh yang ketiga dikatakan di alam roh itu keluar, patokan untuk enam ini keluar ya. Jadi pada saat saya melihat keluar daripada lorong yang gelap itu, saya melihat suatu dunia yang sangat indah, dan ada menara yang sangat tinggi dari tanah itu ya, dan dia naik ya Bapak Ibu, dia naik ke atas sampai mencapai langit itu ya. Dan saya melihat sosok yang berdiri di atas menara itu, di samping begini ya, itu tokoh yang ketiga itu beliau ya, Bapak Donald Trump ya. Saya kaget, saya bilang apa ini, saya tidak mengerti penglihatan ini, dan sangat jelas kota itu sangat indah. Dan Roh Kudus itu berkata, inilah Babel zaman now ya, zaman sekarang ya, zaman yang akan datang ini, sekarang ini ya, inilah Babel zaman now. Dan di atas samping Babel, menara Babel itu ya, itu berdiri tokoh yang ketiga ini, Bapak Donald Trump ini, memakai jas dan dasinya, dan dia berdiri sangat tegap, dan dia memandang di sekeliling kota itu. Sangat indah sekali kota itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bertanya-tanya di dalam penglihatan itu, menara itu sangat indah ya, penuh dengan emas, dan ada batu-batu kehitam-hitaman di menara itu, dan juga ada lubang-lubang seperti bentuk-bentuk apartemen begitu, tapi emas-emas semua di situ ya, dengan kekayaan bumi. Dan saya bertanya di alam roh itu, sementara saya melihat segala sesuatu ini, bentuk menaranya ini yang menjulang sampai ke langit ini, saya bertanya, ini apa Tuhan Allah Roh Kudus, ini apa? Saya tidak mengerti apa ini yang terkandung di dalam menara itu, dari bawah sampai ke atas itu ya. Ada berbentuk seperti apartemen-apartemen di dalam menara itu, tapi dari emas semua ya, mewah, sangat mewah, dan ada hitam-hitamnya. Dan Roh Kudus itu menjelaskan, ini anakku, menara ini dibangun dengan emas, batu bara, natrium ya, untuk yang dibuat sat-sat, dibuat untuk alat berperang ya. Itu apa itu batu yang hitam-hitam itu ya, untuk dibuat persenjataan nuklir ya. Semua batu ada di situ ya. Saya lupa ya nama-nama batu itu yang diberitahukan kepada saya pada saat itu, seperti apa ya, ada kayak sodium apa kayak gitu-gitu ya, suara yang saya dengar pada saat itu dijelaskan, tapi saya lupa. Dan hanya saya mengingatnya bahan-bahan ini yang dicari oleh dunia pada saat ini ya, yang sangat mahal harganya ya. Dan bahan-bahan ini yang akan dibuat untuk bahan-bahan peledak, persenjataan dan bahan-bahan peledak bom ya. Jadi nutrisi, katanya nutrisi untuk bahan peledak bom, membuat bom nuklir itu Bapak Ibu. Jadi saya bilang, oh Tuhan, sungguh kaya ya menara ini, yang bangun ini, maksudnya yang kok manusia bisa membangun menara ini mencapai langit itu ya Bapak Ibu. Dan diperlihatkan kepada saya pada saat itu, sungguh indah menara itu, karena dipenuhi dengan emas ya, kuning sekali, dipenuhi dengan emas, dan ada batu-batu hitam. Itulah dikatakan sebagai bahan-bahan pembuat bom nuklir, persenjataan, alat-alat peledak. Ada juga batu bara di situ, cuma itu yang saya ingat ya, nikel dan banyak macam ya, yang hitam-hitam itu, batu yang hitam-hitam itu. Nah, pas saya kaget ya, subuh-subuh itu saya kaget, saya tidak lihat jam berapa.
Saya berdoa, Tuhan Yesus, apa maksudnya ini ya? Dibilang suara Roh Kudus mengatakan, kamu sekalian anakku telah memasuki zaman Menara Babel, zaman now. Ya, jadi tokoh ketiga ini walaupun dia tidak terangkat menjadi presiden Amerika sekarang, tetapi dia akan muncul itu sebagai patokan. Ya, sebagai patokan di mana kamu akan melihat tokoh ini akan muncul secara tiba-tiba dan pengaruhnya itu sangat dahsyat untuk dunia. Ya, pada penglihatan tahun lalu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu 3 tokoh yang saya lihat itu sudah terjadi semua. Tetapi tinggal satu tokoh ini yang belum keluar betul-betul nyata, yaitu tokoh Bapak Donald Trump. Ya, tokoh yang pertama itu dari Cina, Timur Tengah, sudah ya. Tokoh yang kedua Bapak Sri Paus, pimpinan umat Katolik yang tertinggi, itu sudah juga dengan statement-statementnya. Dan juga tokoh yang ketiga ini di alam roh, ya, itu saya melihat di suatu stadion yang sangat besar, itu Bapak Donald Trump. Ya, dan suara Roh Kudus itu berkata, lihatlah ketiga tokoh ini, ketika mereka sudah keluar di dunia nyata, itulah betul-betul terjadinya pemerintahan antikris. Ya, 666 itu dikode dengan ketiga tokoh ini muncul. Tetapi tokoh ketiga ini belum keluar ya Bapak Ibu, masih menahan diri, dia masih mempersiapkan diri. Jadi itu yang saya lihat. Dan tokoh yang ketiga ini yang sangat berpengaruh. Karena apa? Di lambang koin uang Amerika, ya, saya melihat itu ada muka beliau. Ya, Bapak Donald Trump ini. Itu apa? Melambangkan apa? Ekonomi nanti pada saat itu, ya, sangat berpengaruh dengan tokoh ketiga ini. Ya, itu yang saya tangkap. Ini penglihatan alam roh ya Bapak Ibu, belum terjadi, tetapi mari kita menunggu dengan kesabaran hati, semuanya itu akan terjadi. Ya dan amin. Ya, apabila penglihatan yang saya terima dari alam supranatural spiritual, langsung Bapak Ibu, tapi ada yang kebanyakan memakai simbol-simbol, dan itu jikalau saya terlanjur cepat untuk menerjemahkannya, biasa saya ceroboh, itu akan meleset daripada arti yang sesungguhnya. Ya Bapak Ibu, saya harus juga berpuasa dan meminta hikmat daripada Tuhan, agar supaya saya tidak terlalu cepat di dalam menafsirkan segala sesuatu, baik itu lambang apapun. Ya, tetapi biarlah hikmat daripada Allah senantiasa mengarungi pikiran dan hati kita sebagai anak-anak Tuhan, dan kita bisa menangkap pesan ini Bapak Ibu sebagai tanda bahwa pemerintahan 66 itu akan berkuasa full di tengah-tengah dunia ini, manakala tokoh yang ketiga ini sudah keluar. Dan saya diperlihatkan 2 hari lalu pada malam hari itu, yaitu Bapak Donald Trump ini ya, dengan di sampingnya itu di ujung menara, beliau ini berdiri di samping menara ujungnya. Dia berdiri pakai dasi, pakai jas. Ya, tokoh yang ketiga ini dikatakan menara Babel zaman now. Ya, dan juga saya melihat Bapak Ibu tokoh patung yang akan berbicara. Ya, ini juga sebagai penanda kita di tengah-tengah dunia ini. Ya, sebagai penanda bahwa pemerintahan 66 itu sah berdiri untuk waktu tempo dia memerintah. Itu kita bisa melihat manakala ada seorang pemuda yang berada di Italia Roma yang telah meninggal beberapa belas tahun yang lalu. Ya, beberapa tahun yang lalu ya, sudah meninggal. Itu dia sekitar berumur 16 atau 17-18. Dia belasan tahun, dan dia memakai baju sport yang pernah disoroti oleh dunia pada saat itu dan media. Dan dia diawetkan Bapak Ibu, diawetkan, pemuda itu diawetkan. Dia sangat ganteng ya Bapak Ibu, pemuda Italia itu, Roma. Dan mayatnya itu diawetkan di Vatikan Roma, ya, di negara Italia Roma itu. Dan seluruh media menyoroti itu. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat
tokoh patung yang pertama yang berbicara, penanda Lucifer itu berkuasa penuh di tengah-tengah dunia ini, manakala patung yang berusia 16 tahun sampai 18 tahun itu berbicara. Dia akan hidup, Bapak Ibu. Dan itu akan disoroti oleh media seluruh dunia. Dan itu akan menggemparkan seluruh dunia. Dia akan hidup dan dia akan berbicara dengan memakai seluruh bahasa dunia. Dia akan kuasai karena apa? Karena yang di dalam tubuh anak itu adalah roh Lucifer langsung berbicara, dan dari mulutnya itu bisa mengeluarkan api, ya, bisa mengeluarkan segala macam bahasa, Bapak Ibu, bahasa dunia, bahasa manusia, dan orang-orang itu akan terkagum-kagum, ya, kepada anak ini yang sudah mati dan dia bangkit lagi, ya, dibangkitkan oleh kuasa setan itu. Lucifer itu memakai tubuh anak ini, dan semua media dunia akan menyerotinya. Ya, mengapa media dunia senantiasa menyoroti anak ini? Karena tubuhnya itu utuh, tidak tersentuh, ya, tidak tersentuh dengan pencairan secara alami, membusuk. Tubuh manusia jikalau mati kan akan membusuk dengan sendirinya, tetapi mereka itu sudah memakai ramu-ramuan, dan juga ada kuasa setan yang terlibat di situ. Dan ketika pada hari hanya, anak ini akan dibangkitkan dari peti kacanya itu, dan pada saat dia mau bangkit itu sudah ada media seluruh dunia akan menyoroti anak itu yang telah mati beberapa tahun, ya, belasan tahun lalu, ya, pokoknya beberapa tahun yang lalu dia telah meninggal, dan disoroti dunia, diperiksa terus mayatnya itu, dan akan disenter terus oleh media dunia, ya. Dikatakan anak ini seperti tertidur pulas, ya. Itu sudah diramu-ramuan dengan rempah-rempah, ya, sehingga tubuhnya itu awet, dan juga ada kuasa setan di situ untuk mengawetkan dan tidak tersentuh, ya, masih utuh, dan dia akan dibangunkan, ya, pada harinya, pada saat yang hari hanya, ya, hari hanya Lucifer ini berkuasa. Pemuda ini akan bangkit dan berbicara dan memakai seluruh bahasa manusia, dan dia yang akan patung pertama yang akan berbicara dan mengeluarkan api dari mulutnya, dan akan mengatai bermacam-macam, dan orang akan menyembah dia, mencium dia. Karena apa? Itu bagi manusia sesuatu hal yang mustahil. Nah, dan dikatakan itu mujizat katanya mujizat Tuhan, tapi palsu, ya, palsu. Itu mujizat Tuhan palsu, dan banyak manusia yang akan terkecoh, ya. Dan dari situ akan dibawa yang lebih dahsyat lagi kepada penyembahan berhala. Bagi manusia ini, mereka akan memakai jas dan baju yang indah-indah, ya, memikul patung-patung, ya, patung-patung, ya, yang mereka akan sembah itu patung-patung, segala macam patung, pokoknya segala macam patung itu digabungkan, dan mereka akan mencium patung-patung itu, menyembah patung itu, sehingga patung-patung itu juga akan ikut semua berbicara, ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah penglihatan dimensi masa depan yang saya terima, ya, yang saya sudah lihat sebelum hari hanya, sebelum waktu dunia berbicara. Inilah tokoh yang akan menjadi tanda nyata bagi kita anak-anak Tuhan untuk mengetahui bahwa pemerintahan 66 itu sah. Dan sekarang kita masuk di dalam pintu gerbangnya 66, ya, yang akan dibuka. Ini baru jalan ke pintu gerbangnya 66 yang akan dibuka, ya. Dan segera sesudah itu akan jalan juga materai yang kelima, yaitu kematian martir. Banyak anak-anak Tuhan yang akan mati secara martir, ya. Sudah tertulis di dalam kitab Wahyu ini, ya, dan amin, karena penglihatan rasul, ya, rasul Tuhan Daniel, ya, di Pulau Patmos, dia melihat dunia masa depan yang akan terjadi. Dan sekarang banyak, ya, para teolog, hamba-hamba Tuhan, ya, menyelidiki kitab akhir zaman ini, ya. Tetapi hamba-hamba Tuhan itu harus bisa memiliki kerendahan hati, hikmat Tuhan, baru bisa, ya, membuka rahasia akhir zaman ini. Karena apa? Roh Allah sendirilah yang akan menyingkapkan kepada kita semua rahasia-rahasia yang belum terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tanpa Roh Allah, kita akan buta tuli di dalam menafsirkan kitab ini, karena ini mengandung kitab masa depan,
yang belum terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengingatkan sekali lagi kepada kita, anak-anak Tuhan, seluruh umat manusia, mari kita bertobat, mengganti jubah kita yang kotor dengan jubah yang bersih. Ya, kita ambil kesungguhan hati kita. Jikalau kita masih gemar melakukan dosa, mari kita ambil sikap hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita bertobat, kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Ya, kita taruh hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini saya hamba-Mu, saya ingin bertobat sungguh-sungguh. Saya ingin melayani Tuhan di waktu akhir-akhir waktu hidup saya. Pakailah saya Tuhan, pakailah hidup saya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyakiti hati Tuhan. Ini aku Tuhan, layakan hidupku, layakan Tuhan. Hamba-Mu ini ingin melayani Tuhan sungguh-sungguh. Hamba-Mu ingin menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama disoroti adalah kerendahan hati, karena itu adalah kunci pembuka untuk kita masuk di dalam dimensi ilahi tersebut. Karena alam spiritual supranatural itu sangat menyukai, sangat senang dengan anak-anak Tuhan, umat manusia yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Biarlah kesaksian saya pada malam hari ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi alarm bagi kita anak-anak Tuhan, manakala kita telah melihat salah satu tanda terjadi di tengah-tengah dunia ini yang nyata bagi kita, ya dan amin, yang akan terjadi. Firman Tuhan di dalam kitab-kitabnya adalah ya dan amin. Semuanya sementara terjadi dan jalan Bapak Ibu. Tetapi dengan hikmat Tuhan, Roh Kudus ingin menyampaikan kepada kita sekalian, inilah salah satu tanda yang nyata yang kalian akan lihat, yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini, manakala dunia diambil alih kendali oleh kuasa setan, kuasa Lucifer. Banyak anak-anak Tuhan yang bertanya, kapan raptur? Kapan kedatangan Tuhan itu? Tidak ada satupun orang yang tahu manakala aku datang ke tengah-tengah dunia ini. Malaikat pun tidak ada yang tahu, apalagi dunia manusia. Aku datang seperti pencuri ke tengah-tengah dunia ini. Tidak ada yang tahu. Jadi kepada anak-anakku, persiapkanlah diri kalian dengan sungguh-sungguh. Pergunakanlah gaun jubah yang telah aku siapkan, gaun putih yang bersih, gaun yang telah dibasuh dengan darah penebusanku 2000 tahun yang lalu. Kenakanlah itu. Tetapi apabila kalian tidak mau mengenakan gaun daripada itu, janganlah kalian mengharapkan kerajaan surga itu ada di genggaman tangan roh kalian. Akan jauh daripada roh kalian pintu surga itu. Tetapi manakala kalian menanggapi pesan yang urgent ini bagi dunia, maka kalian akan melihat kemuliaan daripadaku. Akulah yang senantiasa berbicara dan hanya memakai anak tubuh anak ini, yang senantiasa memberitahukan rahasia-rahasia zaman akhir ini kepada kalian. Terimalah itu sebagai pesan yang daripadaku. Tidak usah kalian memandang anak ini, tidak usah kalian mencari tahu kelemahannya, kelebihannya, karena anak ini memiliki banyak kelebihan daripada kelemahannya. Jikalau kalian ingin membandingkan diri kalian dengan anak ini, jujur aku mau katakan bahwa anak ini sangat ekselen di mataku. Jujur, karena akulah yang berbicara ini, rohku yang berbicara pada saat ini, Yeshua HaMashiach Elohim. Anak ini telah membayar harga hidupnya, matinya, hartanya, semua yang dia punyai dia telah berikan kepadaku untuk pekerjaan pelebaran kerajaan surgaku di tengah-tengah dunia ini. Kalian, apa yang kalian telah berikan kepadaku? Tetapi manakala waktu itu akan tiba, kalian akan aku lihat sungguh-sungguh tidak di hadapanku. Bayarlah harga mati kalian, iman kalian di hadapanku. Barulah kalian akan melihat kerajaan surgaku. Manakala kalian menahan nyawa kalian, sayang akan nyawa kalian, maka kalian akan kehilangan nyawa kalian. Apabila kalian tidak sayang nyawa kalian demi namaku, maka roh dan nyawa kalian akan dihidupkan kembali, akan hidup di hadapanku.
Tetapi manakala roh dan nyawa kalian sayang-sayang dan pegang-pegang di dunia ini, maka kalian akan kehilangan roh kalian di alam kekekalan, masuk di dalam kekekalan api neraka. Bayarlah iman kalian dengan harga mati kalian. Sanggupkah kalian dengan jalan salib yang aku berikan kepada setiap orang? Karena kuk yang aku pasang adalah senang untuk kalian, dan kalian tidak bisa membayangkan apa hasil daripada kuk yang setiap aku pasang kepada diri kalian itu masing-masing. Itu akan menghasilkan sebuah ketekunan iman, sebuah kesabaran, sebuah kerendahan hati, dan sebuah keikhlasan hati untuk mengasihi sesama manusia tanpa ada kepura-puraan, tanpa ada kemunafikan. Karena aku paling benci dengan manusia yang munafik. Muntah aku melihat kalian yang senantiasa melayani aku, senantiasa juga melakukan dosa, di mana orang lain tidak melihat perbuatan kalian, tetapi aku melihat perbuatan kalian di gelap, di tempat yang sunyi. Aku ada di sana. Jangan kalian sangka bahwa aku tidak ada di sana. Apa yang kalian perbuat itu sangat menyakiti hatiku. Janganlah kalian menyakiti hatiku, tetapi haruslah kalian menyenangkan hatiku. Rohku ini senantiasa bersuara, hanya memakai tubuh anakku ini, namanya Faye Hamdani. Aku hanya meminjam tubuhnya, dan rohku senantiasa berbicara memakai anak ini. Apa kalian tidak sadari, dari beberapa tahun yang lalu, sejak anak ini bersuara, rohku senantiasa menyertai anak ini. Apakah kalian tidak peka? Setiap apa yang dia katakan, setiap apa bencana yang apa dia katakan, selalu terjadi ya dan amin. Karena akulah yang berbicara, hanya memakai tubuh anak ini. Jadi tanggapilah pesan yang singkat ini sebagai peringatan kepada kalian, karena aku sangat mengasihi dan mencintai kalian. Kalian buatan tanganku, kalian manusia buatan tanganku yang aku ciptakan, Adam dan Hawa. Aku tidak mau kalian binasa di dalam kekekalan api, tetapi yang aku mau kalian berada bersama-sama di dalam kerajaan surgaku yang kudus ini. Begitu mahal penebusan yang aku berikan. Di tengah-tengah dunia ini 2000 tahun yang lalu, aku disalib bersama dua penjahat, samping kiri, samping kanan. Apa kalian tidak tahu? Ketahuilah, akulah dia, Yeshua HaMashiach Elohim. Janganlah kalian bertengkar, janganlah kalian berdebat di antara satu sama lain. Di hari-hari akhir ini, bergenggam tanganlah kalian, manusia, hai manusia, bergenggamlah tangan kalian di dalam doa-doa dan puasa kalian. Penyangkalan diri kalian, salib, pikulah salib itu yang aku berikan kepada kalian di setiap diri kalian. Jangan kalian bertengkar dengan hal-hal yang tidak penting. Jangan kalian berdebat dengan hal-hal yang tidak penting. Tetapi yang paling terpenting adalah carilah dahulu kerajaan surgaku, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan surgaku, carilah perkenanan isi hatiku, hai anak-anakku, maka semua aku akan memberikan kepadamu. Baik itu berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, makan minum kalian aku akan memberkati. Baik itu dari penyakit sampar yang menular, berjalan di waktu malam, di waktu siang, kalian akan luput dari semuanya itu, karena malaikatku senantiasa menjagai langkah-langkah kalian. Janganlah takut, jangan gentar menghadapi dunia ini, karena firmanku, ya dan amin, berkuasa sampai selama-lamanya. Satu iota pun tidak akan berkurang daripada firmanku ini, karena firman itu keluar dari mulut Allah Bapa Surgawi, dan firman itu sangat berkuasa, bagaikan pedang bermata dua yang memisahkan tubuh, jiwa, dan roh Anda, hati Anda. Manakala firman itu berbicara di dalam hati Anda, menegur dosa-dosa Anda, menegur keangkuhan jiwa Anda, menegur pelanggaran-pelanggaran Anda yang Anda lakukan yang terjadi di hadapan mataku, maka
terimalah itu teguran daripadaku sebagai teguran yang nyata, dan ambillah tindakan untuk bertobat. Jangan kalian mengeraskan hati kalian, jangan kalian bebal dan angkuh di hadapanku, maka aku akan menolak kalian. Seberapapun pintar argumen kalian di tengah-tengah dunia ini, seberapapun handal kalian melayani dengan memakai namaku, tetapi manakala hati kalian angkuh, congkak, serakah, hidup di tengah-tengah dunia ini tanpa ada kasih, tanpa memikirkan orang lain, orang susah yang tidak makan di sekeliling Anda, maka aku akan menolak kalian dengan berkata, "Enyalah kau, hamba pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Enyalah kau daripada hadapan mataku. Enyalah kau, aku tidak mengenal engkau. Aku akan mengusir kalian daripada hadapan mataku, karena kalian menyiksa hatiku. Kalian menyiksa mataku di dalam memandang perilaku perbuatan kalian seenaknya hidup di tengah-tengah dunia ini dengan melakukan dosa, segala macam dosa kejahatan yang kalian lakukan. Hai anak-anakku, dengarkanlah peringatan yang terakhir daripadaku ini. Hamba-hambaku yang setia dan jujur telah menyerukan pertobatan ini. Janganlah kalian mencintai mamon, segala isi apapun yang di tengah-tengah dunia ini. Aku akan menenggelamkan dunia ini. Aku akan menggoncangkan dunia ini. Kekayaan apa yang tersisa lagi di tangan kalian? Kalian akan frustasi, stres, bahkan menjadi gila manakala harta kalian telah diambil oleh alam ini kembali ke alam. Karena yang aku berikan kepada kalian hanyalah tanggung jawab untuk meminjam dunia ini. Karena dunia ini milik Lucifer. Aku hanya perintahkan kepada kalian untuk bertanggung jawab menjaga dunia ini. Memberikan tanggung jawab kepada kalian. Janganlah kalian menggenggam erat kekayaan kalian. Karena itu hanya tanggung jawab yang aku berikan untuk sesaat kepada kalian. Jangan kalian hidup berfoya-foya, bersenang-senang di atas harta kekayaan kalian, dan kalian menutup mata kalian, hati kalian dengan orang-orang yang susah, orang-orang yang butuh makan, orang-orang yang miskin tidak punya baju pakaian. Kalian menutup mata bagi mereka. Sekarang bukalah mata kalian, bukalah hati kalian untuk kalian dengar pesan daripadaku. Berikanlah makan makanan pada mereka yang membutuhkan makanan untuk saat-saat penting ini. Berikanlah baju kepada mereka yang mereka telanjang tidak memiliki baju. Jangan kalian timbun harta kalian di bank, di gedung-gedung, karena kalian akan menyesal manakala dunia ini ketika aku menggoncangnya, semuanya akan rata dengan tanah. Bersiaplah dunia, dengan tangisan dan raungan kalian akan datang kepadaku. Cukup rasa sakit hati yang aku terima, cukup tangisan hati yang kalian berikan, hai dunia manusia, kepada diriku. Roh Yeshua HaMashiach Elohim, telah habis kesabaran hatiku melihat tingkah laku kalian yang munafik di hadapanku. Bertobatlah, karena selagi pintu anugerahku terbuka pada saat ini. Bertobatlah kalian, jangan sampai pintu anugerahku keselamatan itu tertutup. Percuma kalian meraung-raung, menangis-nangis, tidak ada lagi belas kasihanku untuk kalian. Bayarlah iman kalian dengan harga mati kalian. Biarlah kalian tidak menyangkal namaku